Oke, Raka Menoya di sini dan selamat datang kalian semua. Nah, jadi untuk video ini ya, sebelumnya aku ingin klarifikasi terlebih dahulu nih. Jadi, saya mohon maaf karena anggapannya aku ini sudah hiatus ya, anggapannya ya. Tapi ya dalam tanda kutip hiatus sementara nih karena ada beberapa urusan penting yang harus aku selesaikan terlebih dahulu di dunia nyata gitu, di real life, di balik layar inilah. Dan ya untuk yang kedua, kalian pasti sudah tahu lah ya, aku mau bilang apa. Wong sudah jelas kok. Kan sudah jelas sekali ini. Nah, ya, aku mau mengumumkan apa ini? Oke. Jadi gini nih, Rakameno ya. Secara resmi sudah memiliki a live 2D cuy. Hey. Jadi, aku telah resmi menjadi VTuber, virtual YouTuber pemula ya, pemula. Oke. Jadi untuk model ini itu merupakan hasil karya atas kerja keras dari temanku sendiri sebenarnya dan teman sekolah juga ya. Jadi kalau kalian tertarik ya dengan model yang seperti ini, dengan art style yang seperti ini, kalian bisa menghubungi lewat link Instagramnya ya. Ini aku akan kasihkan ya, namanya namanya adalah CX_conflict dengan profil seperti ini gitu. Oke, jadi aku akan review sedikit-sedikit ya tentang model ini, Lab 2D ini. Jadi yang pertama, aku ke temanku ini memintanya untuk nge-rework ya, atau istilahnya menggambar ulang dari model yang lama itu, dibuat lagi, digambar lagi sesuai dengan style dari temanku ini. Nah, setelah itu di rigging sama dia dan jadilah seperti ini gitu. Jadi kalau kalian mungkin ingin tahu juga ya di pojok kiri bawah nih ini kan ada kayak makhluk terbang ini, makhluk terbang ini. Nah, ini adalah watermark dari aplikasi yang kugunakan untuk menjalankan model ini gitu. Jadi kalau untuk nama programnya sendiri ini adalah menggunakan nama programnya ya adalah VTube Studio. Nah, seperti itu guys. Oke, jadi aku ingin cerita sih ya, sedikit-sedikit cerita tentang pengalamanku selama time skip 8 bulan ini ya. Ini nih Rakameno ya ngapain aja gitu loh. Jadi FBI for your information, aku ini adalah fresh graduate atau ya alumni baru ya. Baru jadi alumni dari SMK cuy. Jadi kalau kalian belum tahu nih, SMK itu kepanjangan dari sekolah menengah kejurusan. Nah, bedanya apa sih sama SMA? Nah, bedanya SMK ini itu sebuah institusi ya, sebuah sekolah yang sederajat dengan SMA, tapi dia fokus pada satu kejurusan yang diharapkan bisa jadikan sebagai bekal untuk kerja nanti di masa depan gitu. Dan karena aku memilih kejurusan multimedia, jadi ya anggapannya kegiatanku ini itu sebagai menjalankan lagi lah ya, sebagai kelanjutan dari materi atau pengalaman yang telah aku alami gitu selama menjadi anak multimedia. Nah, gitulah ceritanya. Dan pasti sih ya, kalau kalian masuk ke dunia SMK nih, aku juga mau bagi-bagi cita-cita juga, tips-tips juga untuk terutama adik kelasku ya, nanti SMK nanti. Di SMK itu pasti ada namanya magang ya, magang gitu. Magang itu apa Kak? Nah, magang sendiri itu adalah seperti praktek kerja ya, praktek kerja di lapangan. Jadi anggapannya kita sebagai siswa itu menjadi pekerja sementara di suatu institusi, perusahaan maupun startup nih milik orang lain gitu. Jadi kita kerja di bawah orang lain dan alias terjunlah di dunia pekerjaan yang sebenarnya gitu. Biar tahu gitu. Oh, bekerja itu seperti ini ya ke depannya. Nah, gitu. Nah,
Kalau dari tips kakak sendiri nih, karena ya emang magang kan bervariasi ya, cara kerjanya, program kerjanya, skill yang diperlukan, tergantung dari ownernya sendiri sih. Jadi kalau saran kakak ya, saat proses pemilihan tempat magang, kalian harus benar-benar di research ya, diteliti banget tempat yang ingin Anda pelajari. Karena apa? Magang ini itu anggapannya lama loh ya, karena kita harus menjalankan magang ini, program magang ini itu 6 bulan ya. Kalau dari kakak sendiri 6 bulan, tapi ada beberapa yang 4 bulan, 5 bulan. Cuma rata-rata sekarang sih 6 bulan ya, 6 bulan untuk kerjaan. Jadi kalau kalian anggapannya nih ingin fokus ke dunia 3D gitu, modeling 3D modeling, nah kalian cari nih tempat magang yang compatible atau yang sesuai dengan skill yang ingin Anda kembangin saat itu juga. Karena apa? Magang itu sebenarnya tempat yang bagus sebenarnya untuk melatih keterampilan kita ini sebenarnya. Karena kita juga akan diawasi atau didukung oleh orang yang ahli gitu. Langsung dinilai oleh praktisi itu langsung. Dan juga selama magang ya, aku juga ingin mengingatkan kalian untuk tetap aktif dan konsisten. Nah, apa sih konsisten? Jadi konsisten itu adalah setiap pekerjaan yang diberikan oleh tempat magang kita, sekecil apapun itu, seremeh apapun itu, semelelahkan apaan itu ya, kalian harus menyelesaikannya dengan tepat waktu, dengan sebaik mungkin, dengan waktu yang telah diberikan. Karena apa? Karena barangkali nih, kalau kita sudah dapat kepercayaan dari orangnya gitu, mungkin bisa diseret ya kabarnya. Ya diajak lah ya, diajak untuk mengikuti beberapa project-project yang dinaungi oleh si ownernya maupun dari kenalan ownernya itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk kakak sendiri, kakak pernah diajak ya untuk dokumentasi Bank Sampah Maju Bahagia sama Outbound dari TK Petra 12 dan sempat diajak ke radio Surabaya gitu. Ya, anggapannya jalan-jalan juga gitu cari pengalaman gitu. Jadi gitu ya. Dan setelah magang nih kalian pasti akan mengalami ya, sehabis magang kalian pasti akan mengalami sebuah ujian nih. Nah, ujian ini tuh namanya uji kompetensi atau teman-temanku bilangnya itu adalah UKOM. Nah, kayak UKOM gitu. Nah, uji kompetensi ini merupakan ujian praktek ya untuk kita para anak SMK dan untuk rule-nya sekali lagi ya berbeda-beda tergantung dari sekolahnya masing-masing. Cuma kalau dari kakak sendiri itu diberi waktu ya. Untuk waktu itu dikasih deadline selama 4 bulan. Wah, lama itu Kak 4 bulan. Enak mah. Oh, enggak sabar bilang enak ya. Ya mungkin kasih waktunya banyak ya 4 bulan, tapi kami ya dengan teman-temanku juga itu diberikan target nih. Harus menyelesaikan 6 bidang project nih. Ya, oke, gue sebutin aja ya. Nah, yang pertama itu ada namanya fotografi nih. Jadi kita harus memotret ya sebuah produk dengan kamera dengan menggunakan seluruh ilmu yang telah kita miliki baik dari dalam sekolah maupun di luar sekolah gitu. Dengan pengetahuan kita ya seperti shutter speed, diafragma, ISO dan lain sebagainya. Lalu dari fotografi itu fotonya kita manipulasikan menjadi sebuah poster gitu ya, sebuah poster. Nah, kalau aku sendiri memutuskan untuk bikin poster iklan dengan produk kopi dengan merek Chu Coffee. Namanya Chu Coffee gitu. Nah, setelahnya kita bikin majalah digital tentang ya kalau akak sendiri sih mengenai info-info lain ya tentang kopi yang kakak jualin gitu. Jadi orang-orang biar tahu gitu dari komposisinya, sejarahnya atau macam-macam kopi lah gitulah. Dengan visual dan animasi yang menarik. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke UI UX. Jadi ini ada kaitannya erat banget dengan namanya website. Kalau kakak sendiri itu membuat website e-commerce. Jadi ya anggapannya beli kopi online lah gitulah. Dan untuk yang kelima
Dan untuk yang kelima, kakak memutuskan untuk membuat animasi 2D ya, disuruh bikin animasi 2D, dan kakak memutuskan untuk bikin iklan sedikit ya, iklan pendek tentang True Coffee gitu. Lalu yang terakhir, membuat model 3D. Model 3D ini kakak memutuskan untuk membangun ya, merekayasakan ya toko kakak, toko kopi kakak lah anggapannya. Jadi gitu ya untuk ukom kakak gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri ini, kakak bener-bener ingin pesankan ya untuk kalian untuk jangan pernah meremehkan ya ukom ini, karena ini anggapannya sebagai challenge lah ya, challenge. Karena di waktu ini kakak tuh bener-bener diajarkan untuk disiplin waktu ya. Jadi selama ini tuh tidak ada pelajaran sama sekali, jam kos terus gitu. Jadi benar-benar kalau kalian mulai malas gitu, waktu benar-benar sangat terlampaui dengan sangat jauh gitu cuy. Jadi ya cara ya kakak juga dari pengalaman juga sih ya, agak meremehkan jadi agak terakhir agak harus try hard banget gitu untuk menyelesaikannya gitu. Jadi di sini ya kakak pesankan untuk disiplin waktu ya, cicil ya sedikit apapun cicil lah setiap hari, jangan sampai nggak ngerjakan sama sekali. Nah gitu tuh. Dan selanjutnya itu kakak ada namanya tugas akhir nih. Aduh, tugas akhir bro. Nah ini baru, ini tugas tugas akhir ya sebelum lulus. Jadi kakak mau ngatain juga ya kalau ukom ini sama tugas akhir itu sangat berpengaruh ke sertifikat kompetensi dan ijazah kalian. Oke, jadi benar-benar kalian harus ambil dengan sangat serius dan kerjakan sebagus mungkin. Oke. Jadi untuk tugas akhir atau kotakan TA ya, TA. TA ini kakak diberikan waktu selama 3 bulan nih. Nah, bedanya dari Ukom, TA ini kakak dibebaskan ya sama guru kakak untuk membuat satu karya, satu bidang karya gitu. Dan pada akhirnya kakak sih memutuskan untuk membuat naskah nih, naskah dari sebuah cerita itu. Jadi pure kakak dari uji kompetensi dan TA ini itu mengerjakan sambil belajar gitu. Jadi ya anggapannya ya kalau kakak ingin bikin naskah nih, tapi kakak nggak tahu kayak bikin naskah yang bagus itu kayak gimana gitu. Ada kakak sering lihat-lihat ke YouTube gitu. Kalau di storytelling kakak lihatnya ke Abby Emmons gitu. Jadi ya ini pesan juga dari kakak juga ya, kalau untuk kita memiliki kemampuan bahasa Inggris itu sangat penting sekali ya. Karena kebanyakan ilmu-ilmu teknis yang sangat berkualitas itu kebanyakan adanya di bahasa Inggris gitu. Dan lalu karena kakak udah lihat waktunya ya nggak nutut juga untuk kan rencananya kan kakak kan mau bikin animasi 2D nih dengan naskah yang telah kakak buat nih. Jadinya kakak harus putar arah gitu, ujung-ujungnya bikin novel gitu. Nah bikin novel ya minimal untuk covernya kakak hand drawn sendiri. Jadi inilah untuk cover depan buku kakak tuh ya seperti inilah gitu. Dan di sini kakak juga belajar untuk ya dunia percetakan ya. Jadi bagaimana caranya biar nanti hasil print-printannya itu tidak morat-marit ya anggapannya, tata rapi, tidak ada yang aneh gitu. Biar nanti pembacanya bisa membacanya dengan jelas gitu. Nah, jadi gitu. Lalu ada namanya sidang TA cuy. Nah, sidang TA lah. Ini BTW ini TA ya itu mirip kayak itu loh ya, kayak tugas akhir kuliah nih. Jadi ya jaga-jaga juga ya anggapannya sebagai pengalaman pertama gitu. Nah, untuk sidang TA ini kakak disuruh untuk menjelaskan hasil produk kakak di hadapan para dewan juri ya. Dua dewan juri. Yang pertama adalah ketua prodi dan yang kedua adalah juri dari luar. Nah, ketepaan kalau kakak ini itu dapat juri eksternalnya dari direktur Mas Pion gitu. Wah,
Jadi ya harus sebaik mungkin ya, karena yang lihat adalah direktur. Oke, jadi ya udah pede aja ya. Selama kita berikhtiar gitu, fokus jalannya, pasti akan baik-baik saja kok gitu. Nah, setelah ukom dan tugas akhir nih, kalian kalian pasti akan mencoba untuk, woi bisa hilang. Nah, kalian pasti ingin masuk ke dunia perkampusan kan, perkuliahan kan, pasti dong. Nah, jadi dulu kakak mencoba di SNBP ya, dan karena di SNBP, di informasi terbaru itu, kalau sudah keterima ya anggapannya ya, itu tidak bisa ditolak bro, tidak bisa ditolak. Jadi kakak memutuskan untuk ya udahlah, karena ini sekali aja, ya udah aku langsung pilih yang kampus paling ngeri aja sekalian, barangkali nyantol gitu. Jadi kakak dulu nyoba lah ke ITS. ITS bro. Jadi begitulah, masuk ke ITS tapi ya gagal sesuai harapan gitu. Tapi at least kakak udah mencoba gitu. Jadi di SNBP ini apa sih yang diujikan gitu? Nah, SNBP ini itu menggunakan hasil nilai rapot kita ya, dari semester 1 sampai semester 5. Berarti dari kelas 1 sampai pertengahan kelas 3. Oleh karena itu ya, nilai kalian harus dijaga dengan baik-baik. Oke? Tugas dikumpulkan, disiplin, Bro. Karena SNBP ini lumayan enak loh anggapannya gitu. Kita bisa masuk tanpa tes tulis gitu. Dan juga ada pengaruh dari prestasi ya. Jadi usahakan selama SMK atau SMA kalian tuh mengumpulkan berbagai macam penghargaan ya, sertifikat, dan yang pasti terakreditasi sama pemerintahan. Oke, jadi ada beberapa yang cuma lomba-lombaan aja sih untuk melatih skill, cuma tidak diakui sama pemerintah gitu. Jadi bisa kalian cek lagi ya. Oke, jadi ya anggapannya kakak nggak masuk SNBP ini karena ya nyoba ITS ya, kakak pengen nyoba ITS gitu, akhirnya lanjut nih ke UTBK. Nah, UTBK, kalau kakak lihat sendiri ya, itu UTBK itu udah kayak Battle Royale anjir. Battle Royale ya, Battle Royale para siswa di seluruh Indonesia untuk merebutkan kampus impian mereka cuy. Nah, narasinya kayak begitu ya. Jadi, kalau untuk UTBK nih, materinya ada dua tes ya, ada dua macam tes. Yang pertama itu ada tes skolastik yang terdiri dari penalaran umum. Jadi banyak-banyak mikir dengan logika ya, dan ada matematikanya sedikit-sedikit. Jika iya jadi itu, maka dia adalah, dan lain sebagainya, gitulah. Lalu ada pengetahuan dan pemahaman umum (PPU). Ini itu kebanyakan tentang kalimat efektif ya, SPOK, dan predikatnya intransitif atau transitif, seperti itulah. Lalu ada pemahaman bacaan dan menulis (PMB), di mana kayak huruf kapital, penggunaan titik koma, titik, tanda kurung, dan lain sebagainya gitu. Lalu yang terakhir ada pengetahuan kuantitatif. Secara jelas dan sederhana, matematika ya. Jadi ada dasar himpunan, integral, matriks, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada tes literasi ya. Jadi untuk tes literasi ini kalian harus terbiasa sekali untuk membaca teks panjang dan bisa meraup informasi yang dibutuhkan secara efektif sebisa mungkin ya. Jadi yang pertama ada literasi bahasa Inggris ya. Sering-sering belajar bahasa Inggris, oke. Karena UTBK dan nyari ilmu juga penting juga. Lalu ada literasi bahasa Indonesia. Dan ada penalaran matematika. Ya anggapannya penalaran matematika ini ya versi lebih mudah lah dari pengetahuan kuantitatif gitu. Kalau kakak sendiri sih
untuk belajar UTBK ya, karena anggapannya kan kakak cuma dapat 2 bulan ya untuk belajar gitu, cuma dapat 2 bulan free, dan aku pun baru tahu kalau untuk ini kalau udah nggak lolos SNBP harus UTBK gitu. Dan ya sebenarnya kalau UTBK sih itu emang medannya anak SMA ya, karena SMA kan udah dari kelas 3 udah dikenalkan dan dipersiapkan untuk UTBK gitu untuk kuliah. Jadi kalau untuk kakak sendiri ya sebagai anak SMK, ruang guru itu benar-benar sangat recommended sih kalau kakak ya. Kakak ingin nge-push UTBK di ruang guru aja. Karena apa? Karena materinya tuh sudah ada lengkap gitu dan sudah terstruktur gitu. Nanti kita mau belajar apa, gimana, terus apa gitu. Lalu ada namanya seperti tes ya, seperti tes simulasi tryout lah. Ya, tryout UTBK gitu. Tadi kakak udah ngikut tryout 3 kali gitu ya. Ya nilainya beragam lah, segitu segitu, naik turun gitu. Dan kita bisa lihat nih kita kurangnya di mana gitu kan, enak gitu. Ya worth it lah ya untuk langganan, mungkin 3 bulan bayar berapa itu, 600 atau berapa gitu, itu worth it banget kok sebenarnya, benar-benar worth it daripada kalian belajar random gitu di YouTube. Susah banget soalnya kalau nggak tahu arahnya mau gimana gitu. Nah, jadi kalau pesan kakak ya untuk kalian para anak SMK, oke, para anak SMK, kalau kalian tidak terima di SNBP tapi kalian ingin tetap kuliah, bro, jangan patah semangat ya, karena sudah ada banyak platform media yang memberikan bantuan ya untuk UTBK. Satunya adalah Ruang Guru, bro. Ya, jadi kakak sendiri sih udah bergelut ya, lama banget ya, banyak perjuangan yang harus kakak lalui gitu. Jadi kakak benar-benar tersadarkan gitu ya. Nah ini mungkin jam terbang kakak udah berapa lama, seminggu sampai berapa nih, seratusan jam gitu ya, karena harus ngejar juga ketinggalan kakak gitu. Tapi percayalah, kalau kalian udah capek-capek ya ada istilahnya berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersusah-susah dahulu, maka akan bermudah-mudah kemudian ya. Dan pada akhirnya kakak singkat cerita tryout TBK-nya ya itu milih di Universitas Brawijaya. Karena apa ya, enak aja gitu, dingin Malang gitu, kakak pengen juga jalan-jalan juga gitu. Tapi sebenarnya sih itu kampus ibuku juga, jadi anggapannya minta restu lah gitu sama orang tua lah secara tidak langsung. Dan mungkin kalau saran kakak selama UTBK ya, hmm yang pasti, yang pertama kalian tidur yang cukup ya, tidur yang cukup agar pikiran bisa fresh, optimal mungkin. Dan ketika sarapan ya, jangan makan nasi kalau kakak ya, makan bakso atau lain sebagainya kecuali nasi. Karena apa? Nasi itu bikin ngantuk cuy. Ya, benar-benar bikin ngantuk dan ganggu waktu berharga dan konsentrasi kita selama 3 jam ngerjakan UTBK ya. Aku masih ingat 3 jam lebih lah, 3 jam 15 menit itu. Dan selain itu kalian juga harus pertimbangkan untuk keperluan biologis ya, untuk segera dibereskan di kamar mandi, dibereskan semuanya, diplongin semua. Jangan lupa untuk meditasi, menenangkan pikiran, dan minta doa lah kepada orang tua untuk emotional support lah, dukungan emosional gitu. Jangan lupa berdoa sama ya Tuhan apa kepada Tuhan kalian masing-masing untuk meminta jalan ya untuk kedepannya gitu. Jadi jangan lupa ya, anggapannya nih sebelum UTBK terjadi jangan lupa untuk sering-sering review. Iya benar, untuk review kesalahan kalian. Anggapannya di tryout itu kalian sering salah di mana, kalian review cuy, karena itu benar-benar game changing gitu kok menurut kakak gitu. Biar nanti ketika kalian udah masuk ya, sesuai ya atribut dan aturannya sesuai yang diberikan sama pemerintah gitu, kalian masuk dengan full ready, persiapannya udah bagus. Jadi ketika masuk kalian jangan terlalu mikirin ya orang lain kayak gimana ngerjakannya, fokus ke diri kalian sendiri dan tenangin diri kalian sendirilah di sana lah ya.
Jadi singkat cerita, kakak setelah berjuang ya selama 2 bulan itu sampai mimisen kalau nggak salah. Oh bukan mimisen, apa tinggal kakak sampai radang ya karena kebanyakan pakai headset itu. Belajar 10 sampai apa 8 sampai 10 jam gitu per hari gitu. Tapi ya alhamdulillah worth it juga sih karena pada akhirnya pun kakak dapat nilai yang ya cukup memuaskan juga sebenarnya ya, dapat seginilah ya kakak tampilin nilainya aja gitu dapat segini. Dan pada akhirnya sih masuk sih SNBT masuk, cuma masuknya di pilihan kedua sih gitu di PENS. Nah jadi kakak ingin tambah juga ya kalau kakak merupakan ya saat ini merupakan mahasiswa dari PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Mungkin aku ada foto alma maternya atau gimana gitu ya. Jadi seperti itulah anggapannya lah ya. Oke, jadi oke, pesan kakak ya selama 8 bulan ini pengalaman kakak telah alami selama 8 bulan ini. Bagi kalian yang masih menduduki SMA ya di bangku SMA, SMK ya, jangan pernah meremehkan tugas karena tugas kalian nanti akan berpengaruh terhadap nilai rapot kalian ya dan ilmu kalian juga untuk menghadapi UTBK. Oleh karena itu disiplinlah untuk ya berdisiplinlah terhadap waktu kalian, terhadap kesehatan kalian dan ya dengan orang yang kalian kumpulin juga karena kalau kalian punya teman yang ambis gitu, kalian akan punya kecenderungan untuk ambis juga. Jadi itu saja sekian ya beberapa pengalaman lah. Ya jangan dikit-dikit lah nasihat dikit dari kakak selama estimasi ini. Dan untuk kalian para adik kelas berjuang kawan-kawan. Aku akan menunggumu di kampus impian kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.